Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang dengan saya sendiri, Fadila Aulia Irsanti, NIM 2024 32045. Saya Sri Amanda Putri Ahmad dengan NIM 2024 32084. Saya Rahdatul Syifa dengan NIM 2024 32105. Saya Gaita Zahra Narana Aziza dengan NIM 2024 32108. Dan saya Calista Nabila Salsabila dengan NIM 2024 32111. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan PowerPoint yang telah kami buat dengan judul This Scheduling, Rate, and This Change. Materi yang pertama adalah latar belakang. Dalam era digital yang semakin berkembang pesat, kebutuhan akan penyimpanan data yang cepat, handal, dan efisien menjadi sangat penting bagi berbagai sistem komputer dan aplikasi. Setiap sistem operasi harus mampu mengelola akses data secara optimal agar kinerja perangkat penyimpanan tidak menjadi hambatan dalam pemrosesan informasi. Salah satu aspek penting dalam pengelolaan data adalah disk scheduling, yaitu metode penjadwalan permintaan baca dan tulis pada hard disk agar waktu akses dapat diminimalkan dan performa sistem meningkat. Selain itu, teknologi RAID, Redundant Array of Independent Disk, juga berperan besar dalam meningkatkan keandalan dan kecepatan penyimpanan dengan menggabungkan beberapa hard disk menjadi satu kesatuan yang dapat memberikan redundansi dan distribusi data secara efisien. Dan yang tidak kalah penting, disk change merupakan komponen yang berfungsi menyimpan sementara data yang sering diakses dalam memori yang lebih cepat seperti RAM, sehingga mempercepat proses baca atau tulis dan mengurangi beban kerja pada disk fisik. Dengan adanya disk change, waktu akses data dapat dipercepat sehingga secara signifikan, terutama pada hard disk dengan waktu akses yang relatif lambat. Selain itu, RAID controlling juga sering dilengkapi dengan change internal yang membantu mengoptimalkan operasi input dan output pada array disk. Ketiga teknologi ini, disk scheduling, RAID, dan juga disk change merupakan bagian integral dalam membangun sistem penyimpanan yang efisien, cepat, andal, sehingga sangat relevan untuk dipelajari dan diterapkan dalam perkembangan sistem komputer yang modern. Selanjutnya, yang pertama ada disk scheduling. Disk scheduling sendiri mempunyai arti yaitu metode untuk mengatur permintaan baca atau tulis pada hard disk agar waktu akses lebih efisien dan kinerja meningkat. Yang selanjutnya ada algoritma umum. Yang pertama FCFS yaitu urut sesuai kedatangan, sederhana tapi tidak efisien. Yang kedua SSTF, pilih permintaan terdekat, kurangi waktu gerak head. Yang ketiga ada scan, yaitu head bergerak dua arah seperti elevator, cocok untuk beban tinggi. Yang keempat ada C-scan, yaitu head bergerak satu arah, kembali ke awal tanpa melayani permintaan saat kembali. Yang terakhir ada look or C-look, seperti scan or C-scan, tapi hanya sejauh permintaan, lebih hemat waktu. Selanjutnya, faktor tambahan di scheduling itu sendiri yaitu rotational latency, yaitu waktu tunggu karena putaran disk. Kedua, manajemen bad sector, yaitu hindari penyimpanan data di sektor rusak. Dan yang terakhir, tujuan utama di scheduling itu adalah meningkatkan efisiensi dan kecepatan akses data di hard disk. Oke, selanjutnya pengertian RAID. RAID di sini adalah teknologi yang menggabungkan beberapa hard disk menjadi satu sistem logis untuk meningkatkan kecepatan, kapasitas, dan keandalan. Prinsip kerjanya sendiri yaitu yang pertama stripping, yaitu membagi data ke beberapa disk agar akses lebih cepat. Lalu yang kedua yaitu mirroring, yaitu menggandakan data agar tetap aman jika salah satu disk gagal. Lalu selanjutnya ada beberapa level RAID yang umum. Yang pertama itu RAID 0, yaitu stripping tanpa
cadangan cepat, tapi risiko data hilang tinggi. Lalu yang kedua, RAID 1, yaitu mirroring. Data aman, tapi kapasitas setengahnya. Lalu RAID 5, yaitu stripping plus parity, yaitu tahan jika satu disk rusak. Lalu RAID yang 6 bisa menahan hingga 2 disk gagal. Lalu RAID 1+0, gabungan dari RAID 1 dan 0, cepat dan andal, tapi butuh minimal 4 disk. Lalu selanjutnya implementasi RAID ini bisa lewat yang pertama hardware RAID, yaitu pakai controller khusus, kinerjanya tinggi dan lebih baik. Lalu yang kedua software RAID. Software RAID ini dapat diatur lewat sistem operasi dan lebih fleksibel, tapi bisa lebih lambat. Nah, kelebihannya tersendiri yang pertama yaitu performanya tinggi, redundansi data, dan kapasitas logis besar. Lalu kekurangannya sendiri yang pertama itu biaya tinggi, konsumsi daya besar, dan manajemen lebih kompleks. Selanjutnya yaitu diskettes. Disket sendiri memiliki pengertian memori cepat atau RAM untuk menyimpan sementara data yang sering diakses dari disk guna mempercepat proses baca atau tulis. Cara kerjanya sendiri yaitu cache hit, data tersedia di cache, akses cepat. Yang kedua yaitu cache miss, data diambil dari disk, disimpan ke cache, dan diberikan ke aplikasi. Jenis jenis yaitu yang pertama read cache, mempercepat operasi baca berulang, dan yang kedua yaitu write cache, menyimpan data tulis sementara dan dikirim ke disk secara bertahap. Selanjutnya yaitu manfaat. Yang pertama, kurangi latensi akses disk, yang kedua tingkatkan throughput sistem, dan yang ketiga adalah kurangi keausan disk atau terutama SSD. Selanjutnya yaitu diskettes pada RAID controller. Yang pertama, mengelola permintaan secara efisien. Yang kedua, kurangi beban kerja disk fisik. Yang ketiga, optimalkan penulisan data dan parity. Dan yang terakhir adalah tingkatkan performa RAID secara keseluruhan. Jadi dari materi yang telah disampaikan tadi dapat kita simpulkan bahwa disk scheduling, RAID, dan discharge merupakan teknologi yang sangat penting untuk membangun sistem penyimpanan data yang cepat, handal, dan efisien pada komputer modern. Selain itu, disk scheduling juga berfungsi untuk mengatur urutan proses baca dan tulis data sehingga waktu akses dapat diminimalkan melalui berbagai algoritma seperti FCFS, SSTF, dan SCAN. RAID juga digunakan untuk meningkatkan kecepatan, keandalan, dan kapasitas penyimpanan dengan cara menggabungkan beberapa hard disk ke dalam satu kesatuan sistem. Sementara itu, discharge membantu mempercepat akses data dengan menyimpan data yang sering digunakan di dalam memori berkecepatan tinggi atau yang biasa disebut dengan RAM, sehingga dapat mengurangi beban kerja pada hard disk. Jadi di sini saran yang dapat kita berikan untuk materi ini yaitu para mahasiswa dan praktisi TI perlu memperdalam materi ini melalui studi literatur dan praktik langsung. Sehingga dengan memahami teknologi ini juga dapat merancang solusi penyimpanan data sesuai kebutuhan aplikasi dan mengikuti perkembangan teknologi penyimpanan terbaru untuk mendukung kemajuan sistem komputer dan TI. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dan juga dapat menambah wawasan baru bagi kita semua. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.